Balik lagi bareng gue Alki dari Indora Channel. Jadi pada kesempatan kali ini sesuai janji gue akan bahas compare mengenai NJS, Kairos, dan Kairos GT. Kebetulan di depan gue ini udah ada NJS Kairos dahulunya yang sudah rilis sejak tahun 2021 dan NJS Kairos GT. Kairos GT ini adalah produk terbaru dari NJS, hadir di IMOS 2023 kemarin dan euforianya sangat luar biasa. Jadi waktu itu gue ikutan PO dan akhirnya tepat 1 bulan setelahnya gue berhasil mendapatkan helm ini. Dan teman-teman bisa lihat ya, ini reviewnya juga sudah ada, unboxing reviewnya, tinggal nanti kita review untuk penggunaan hariannya seperti apa. Teman-teman bisa lihat ini memang dua helm yang tampak mirip tapi sebenarnya beda ya. NJS Kairos V1 ini euforianya waktu itu sangat luar biasa, bahkan helm ini sempat jadi gorengan. Teman-teman nggak tahu gorengan itu apa? Gorengan itu adalah helm yang atau barang ya yang dijual itu bahkan bisa lebih dari harga barunya. Dan helm ini memang sih ganteng ya, norbat helm ini ganteng dan menjadi pelopor helm Alves yang mempunyai desain serba tajam seperti ini ya. Setidaknya untuk produksi lokal. NJS sejak tahun 2021 mereka komitmen untuk membuat helm yang serius ya, yang benar-benar keren, yang dulunya mungkin sempat menjadi perdebatan ya, helm NJS tuh kayak gini ya. Tapi ternyata mereka bisa memberikan satu inovasi yang menurut gue keren banget ya. Jadi di NJS Kairos dan juga ZX-1 waktu itu. Helm ini ramai banget dipakai, terutama untuk warna stone grey ini. Kemarin gue akhirnya ambil satu lagi yang warna stone grey karena pengen sama lah kayak teman-teman yang menggunakan helm-helm NJS di jalanan gitu ya. Helm ini cukup sederhana, tidak ada double visor. Helm ini punya busa yang cukup nyaman dan juga dia muat untuk orang yang kepalanya besar ya. So far sih gue kenapa demen banget pakai NJS karena dia ramah untuk orang yang kepalanya besar. Sampai sekarang gue pun masih menggunakan NJS, terutama yang half face dan full face juga. Dan dia wearable glasses, jadi kita bisa gunakan juga untuk orang-orang yang berkacamata ya. Jadi bisa langsung begini aja, dan ini luwes lah ya, pakai kacamata juga enak, tidak ada masalah sama sekali. Kenapa dia memang diberikan predikat ya sebagai helm yang keren dan juga helm goib ya. Dan memang helm ini bisa dibilang sih favorit ya, favorit terutama buat anak-anak muda ya, yang suka tampil keren. Helm memang keren banget. Dan 2 tahun berselang mereka akhirnya merilis satu helm lagi atau 2 helm lagi yang mana menjadi penerus dari NJS Kairos dan ZX-1 yang sudah rilis sejak 2021. Dan ini menurut gua adalah salah satu produk NJS yang terbaik ya, baik dari segi build quality dan juga dari segi desain. Tapi kalau soal desain memang ya selera lah ya. Soal desain lu bisa suka banget atau lu bisa nggak suka banget. Tapi kalau menurut gua desain dari Kairos GT ini terlihat lebih kalem, lebih mature gitu ya dibanding NJS Kairos V1 maupun V2. Dan NJS juga mendengar apa yang kalian bicarakan gitu ya di sosmed. Kita sering membicarakan mengenai ratchet. Jadi banyak yang bilang NJS ratchetnya itu kenapa sih molor banget gitu ya, dan gampang turun, lalu build quality dari ratchetnya juga kurang bagus, banyak yang patah dan sebagainya. Di sini sudah terjawab semua. Mereka memberikan memang improvement yang sangat luar biasa kepada satu helm ini, dan ada beberapa perbedaan ya, yang mana kita bisa lihat langsung. Perbedaannya itu yang jelas ada di bagian visornya. Kondisi standar seperti ini ya, visornya itu NJS Kairos V1 ya, dia masih menggunakan visor yang sedikit cembung, tapi memang untuk yang V2 dia lebih panjang tapi masih sedikit cembung ya, sedikit cembung. Tapi kalau untuk NJS Kairos GT dia sudah menggunakan flat visor. Teman-teman bisa lihat di sini depannya itu memang sudah flat seperti ini ya, dan sudah sama-sama dilengkapi dengan lubang untuk menaruh pin lock yang memang juga tersedia khusus untuk ZX-1 R dan juga untuk Kairos GT. Secara build quality-nya memang sedikit berbeda ya. Gue bilang ini big improvement juga, bukan sedikit. Ini big improvement dari NJS Kairos. Terasa banget pas lo naikin visornya. Untuk NJS Kairos GT ini lebih berbobot karena dia memang sudah dilengkapi dengan ratchet yang ada stepnya. Dan ini yang mungkin bikin feeling dari si NJS Kairos GT ini terasa lebih solid. Dalam ini juga kalau soal berat sih ya mirip-mirip ya, tapi sedikit lebih ringan NJS Kairos GT ini. Kalau kita head to head secara desain,
Jujur sih gue lebih suka memang dari belakang ya, dari belakang itu gue lebih suka untuk NJS Kairos V1 dan V2 karena terlihat lebih tegas gitu ya. Kalau untuk Kairos GT, dia belakangnya tuh agak landai, tapi ini yang bikin helm ini kelihatan jadi lebih elegan, lebih terlihat apa ya, tajam-tajam tapi agak landai ke bawah. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini bedanya seperti ini. Jadi untuk yang kiri ini NJS Kairos memang dia agak tinggi ya untuk spoiler belakangnya. Kalau untuk yang NJS Kairos GT ini dia agak turun ke bawah. Tapi belakangnya dia lebih terlihat sporty ya karena ada semacam exhaust gitu di belakangnya. Ada 4 lubang, dan kalau ini ditambah lagi dengan spoiler tambahan, ini pasti lebih keren lagi. Untuk busanya menurut gua sih ini lebih enak di NJS Kairos GT ya. Finishingnya di Kairos GT lebih oke dan lebih solid gua rasa. Karet-karetnya, ratchetnya lagi ya, dan juga build quality-nya terasa lebih solid punyanya NJS Kairos GT ini, karena memang secara harga pun positioningnya dia beda sekitar 200 ribuan dibanding NJS Kairos V1. Kalian bisa lihat lagi perbedaannya ada di atas ya, perbedaan yang cukup signifikan. Dia menggunakan lubang udara itu ada di atas dan berada di tengah ya. Sedangkan untuk Kairos GT ada di kiri dan kanan dan bukan di tengah lagi. Karena di tengahnya itu ada semacam lekukan yang terlihat sangat-sangat aerodinamis ya. Menurut gua sih NJS Kairos GT punya desain yang mungkin bisa dibilang lebih matang ya. Karena dia hadir sebagai penyempurnaan dari Kairos V1 dan V2. Kita lihat ya dari belakang. Dari belakangnya yang tadi gue bilang memang Kairos GT dia lebih landai ke belakang karena memang dia udah disiapkan juga untuk tambahan spoiler. Jadi spoilernya itu tambahannya itu bisa di-attach ke sini. Jadi memang kalau ada yang tanya, Kairos GT bisa sharing nggak sih untuk spoilernya itu di Kairos V1 atau V2? Jawabannya adalah tidak bisa karena bagian belakangnya ini beda total. Penampangnya juga beda, bentuknya beda, jadi silakan kalian bisa beli punyanya Kairos V1 atau V2 untuk spoilernya. Oke, dan kita bahas lagi untuk bagian penguncian ya. Untuk penguncian Kairos V1 masih menggunakan double D-ring dan kabarnya di akhir-akhir ini juga sudah ada micro-lock ya untuk yang V2-nya. Dan untuk Kairos GT kebetulan gue dapat yang versi micro-lock ya, tapi dia juga tersedia dalam versi double D-ring. Jadi silakan nanti kalian bisa pilih sesuai dengan keinginan kalian. Kita lihat dulu, ini sudah bisa ditambahkan untuk intercom ready, tapi dia sudah tidak menggunakan seperti punyanya Kairos V1 ya. Jadi kalau Kairos V1 kan dia ada semacam seperti ini ya, penutup untuk digunakannya intercom. Tapi kalau untuk di Kairos GT dia sudah tidak menggunakan pad lagi dan bisa dicabut seperti tadi karena khawatir hilang dan lain-lain. Kalau di sini dia memang langsung ya bro. Ini menurut gua adalah satu improvement yang cukup oke. Yang jelas kalau bicara soal build quality jelas Kairos GT lebih oke. Bicara soal desain ini selera. Kalau gue pribadi dari belakang gue lebih suka tampilannya NJS Kairos V1 ya, tapi kalau dari depan dan secara overall garis desainnya gue lebih suka punyanya Kairos GT ini karena terlihat lebih mature, lebih solid dan lebih baru gitu ya dibanding dengan Kairos V1. Menurut gue adalah salah satu pilihan helm yang mungkin buat kalian pecinta Halfest jangan sampai dilewatkan. Tapi memang kekurangannya ya, lagi-lagi di versi terbaru pun NJS belum menyematkan sertifikasi DOT ataupun sertifikasi lain yang mungkin sempat menjadi perbincangan kita. Tapi jangan khawatir, kabarnya NJS juga tengah mempersiapkan hal itu. Mungkin di next production atau next generation ya, dalam waktu dekat NJS akan segera mengeluarkan sertifikasi tersebut. Kita tunggu aja ya bro ya. Secara overall gue pilih mana? Ya. Soal harga jelas NJS Kairos V1 lebih murah, sekitar 580 ribuan. Dan untuk NJS Kairos GT dia dihargai dengan harga 700 sampai 800 ribu, dan untuk yang solid ini harganya masih masuk ke budget gua ya, masih 700 ribuan. Menurut gua sih masih oke lah ya untuk kita miliki gitu ya. Warnanya juga keren banget sih, ini silvernya silver yang oke banget. Jadi menurut gue sih nggak ada salahnya buat dimiliki gitu ya. Mungkin yang bisa kalian pertimbangkan adalah dari segi build quality-nya si Kairos GT lebih solid dibanding dengan Kairos
V1 yang mungkin masih banyak hal yang perlu diimprove lah ya untuk Kairos ini. Tapi ya lagi-lagi NJS menghadirkan versi improve itu, menghadirkan penyempurnaannya itu yang memang sudah hampir sempurna di NJS Kairos GT ini. So secara overall gue sih lebih pilih NJS Kairos GT. Nambah 100-200 ribu mungkin menurut gue nggak masalah untuk mendapatkan helm sekeren dan senyaman ini ya. Dan satu lagi perbedaannya adalah shell-nya dia terasa lebih bagol ya untuk yang NJS Kairos V1, dan untuk NJS Kairos GT dia sudah memiliki shell yang true size. Jadi kalau biasanya kan ada teman-teman yang ngomong, oh kok di NJS Kairos tuh kayaknya lebih besar ya shell-nya, dan memang karena dia hanya satu ukuran shell. Dan untuk di NJS Kairos GT dia sudah dibuat true size, jadi kalau kalian ukuran XL ya akan pakai XL, ukuran L di helm lain, di helm ini juga akan pakai L, jadi tidak lebih besar ukurannya dibanding helm lain. Oke, mungkin segitu dulu bro. Silahkan kalian nikmati untuk footage-nya. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe channel ini kalau kalian suka sama videonya. Jangan lupa komen juga untuk detik-detik yang membangun. Dan jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok gue di @indoride. Sampai bertemu di video selanjutnya. Gue Alki dari Lihat pamit. Bye.